Murid-murid MTS Negeri 4 Klaten mendapatkan penyuluhan anti narkoba dan Kamtibmas dari Polsek Pedan. Liputan selengkapnya berikut ini. Pada Kamis, 4 September 2025 di MTS Negeri 4 Klaten diadakan penyuluhan anti narkoba dan Kamtibmas bagi murid-murid kelas 7, 8, dan 9 MTS Negeri 4 Klaten. Kegiatan ini bersamaan dengan pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Kegiatan ini dilaksanakan setelah murid-murid melakukan pembiasaan sholat duha dan membaca Asmaul Husna. Polisi yang memberikan penyuluhan adalah Aibda Suwandi, Kanit Samapta Polsek Pedan, dan Aibtu Soleh, Kanit Bimas Polsek Pedan. Sebelum kegiatan dimulai, Kepala Madrasah memberikan sambutan. Anak semuanya berbahagia pada kesempatan ini karena adalah termasuk Rabiul Awal, di mana merupakan bulan kelahiran dari Rasulullah SAW. Kita mengagendakan kegiatan peringatan Maulid Nabi kelahiran Rasulullah SAW dengan dua agenda. Insya Allah yang pertama adalah kegiatan pembinaan dari Polsek Pedan yang nanti berkaitan dengan anti narkoba dan yang lainnya. Kemudian nanti agenda yang kedua adalah kegiatan pengajian untuk memupuk rasa spiritual kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik nantinya ke depan dan selalu menjadi hamba-Nya Allah yang taat untuk beribadah. Tolong nanti didengarkan dengan baik inti dari apa yang disampaikan oleh Polsek berkaitan dengan semuanya. Dan nanti juga pengajian, mudah-mudahan nanti pasti ada manfaatnya. Karena kalian adalah generasi-generasi yang nanti akan menggantikan kita-kita semua. Maka saat inilah kalian diminta untuk apa? Perbaikan karakter, perbaikan akhlakul karimah. Untuk apa? Menjadi generasi yang sangat luar biasa. Selain kalian memimpin di dunia, kalian sudah siap nanti untuk kehidupan akhirat pertanggungjawabannya. Maka kami minta tolong diperhatikan dengan baik. Dan untuk berikutnya kami ucapkan terima kasih dari jajaran Polsek Pedan yang alhamdulillah bisa hadir di madrasah kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah beliau-beliau yang hadir di sini untuk memberikan ilmu kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Dan kami mohon maaf kepada Bapak Suwandi dan Bapak Soleh jika dalam penerimaan kami di madrasah mungkin kurang berkenan baik dari tutur kata, sikap, perilaku kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikut ini jalannya penyuluhan dari Polsek Pedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentunya yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang juga kami hormati Bapak dan Ibu Guru, serta yang saya banggakan adik-adikku, siswa dan siswi MTS Negeri 4 Klaten yang pada hari ini sangat luar biasa. Semangat pagi! Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Marilah yang pertama dan paling utama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan hari ini kita semua masih berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tidak ada kurang sesuatu apa. Pada kesempatan hari ini perlu kenalan nggak? Perlu nggak? Ya, karena ada pepatah tidak kenal maka tidak. Nah,
Nama saya jelas kelihatan dari ujung sana? Dari ujung sana? Enggak, ya enggak. Saya bilang saja. Saya pakai verbal. Nama saya Suwandi. Ya, pangkat Aibda. Jabatan saya adalah Kanit Samapta Polsek Medan. Adik-adikku sekalian, bahwa mungkin seminggu atau beberapa hari yang lalu negara kita dalam keadaan memang tidak baik-baik saja. Ada yang tahu apa sih? Sedang ada apa sih? Ya, itu tahu semua. Ada yang ikut? Enggak ada. Betul sekali. Luar biasa, kalian adalah anak-anakku yang membanggakan. Kenapa? Adik-adikku sekalian, bahwa memang betul dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, menyampaikan pendapat di muka umum itu memang diatur, diperbolehkan, ya, sesuai dengan pasal 28 huruf E ayat 3. Ya, jadi hak warga negara untuk bisa menyampaikan pendapat, ya, itu di pasal 28 ayat 28E ayat 3. Tentunya mekanismenya sama banyak sekali, ya. Menurut undang-undang yang saya baca, bahwasanya siapa sih yang boleh menyampaikan pendapat, unjuk rasa dan seterusnya di muka umum yang berkaitan dengan politik, itu ada aturannya. Tapi kalau kita anak-anak sekolah ini boleh menyampaikan pendapat di mana? Di lingkungan sekolah. Seperti apa kita menyampaikan pendapat di lingkungan sekolah? Seperti apa? Ayo, seperti apa? Apa? Kalau di lingkungan sekolah seperti apa? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Kalian milih ketua kelas menyampaikan pendapat nggak itu? Ya, seperti itu. Menyampaikan pendapat di, misalnya pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, itu sah-sah saja, nggak menjadi masalah, karena itu tidak berkaitan dengan politik. Itu adalah intern di sekolah. Bagaimana misalnya menentukan jadwal kita, tiket siapa, nah itu boleh kita laksanakan. Itu memang boleh menyampaikan pendapat itu di sekolah. Adik-adikku sekalian, coba lihat, coba ke sini. Kemarin kalau kita mencermati, betul kita melihat itu banyak teman-teman kita, bukan orang anak sini saya itu, yang mengikuti doa, padahal mereka di bawah. Ya, alangkah sedihnya kami, ya, mungkin mewakili dari orang-orang tua kalian, bahwasanya yang harusnya adik-adikku itu harusnya fokus belajar, fokus menata diri, fokus belajar dalam untuk apa? Untuk mencapai cita-cita kita. Ya. Ayo kembali kita hadapi ini dengan kedamaian, adik-adikku. Jangan sampai kita dengan mudah terpecah belah. Ya. Jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang memang mengajak kita untuk tidak baik. Sekali lagi, adik-adikku sekarang harus fokus belajar, ya, fokus belajar. Sekali lagi harus fokus belajar. Karena apa? Memang usia kalian ini ya mau belajar. Jangan salah, kalau kami ini juga dulu pernah seperti kalian. Semua melalui proses. Dan prosesnya itu harus kita lalui, adik-adikku. Seperti apa? Kita sekolah mungkin dari TK, kemudian SD, SMP, dan seterusnya. Ya, kita harus melalui proses seperti itu. Tanpa kita sadari, ya, bahwa semuanya itu ada maksudnya. Sekolah bagaimana kita harus masuk setiap hari itu ada maksudnya. Ya, selain itu membentuk jiwa disiplin kita, wujud dari tanggung jawab kita sebagai siswa maupun siswi. Ya, jadi tolong adik-adik, jangan sampai kita patah semangat. Ngapain sekolah? Sekolah nggak perlu. Wah, jangan, mumpung di usia kita masih sekolah ini, ya, manfaatkan dengan
baiknya. Coba hormati guru, patuhi orang tua, sayangi teman, itu. Ya. Di sekolah yang fokus, mendengarkan, menulis hal-hal yang perlu, jadi sampai ingat sampai nanti di hari tua. Bisa mengajarkan kepada anak-anakmu dan kalian. Ya. Jadi adik-adikku sekalian, itu sekelumit pembuka. Ya, pada kesempatan hari ini sekelumit pembuka, mengajak, membakar kalian dalam arti yang positif. Ayo kita punya semangat yang lebih di dalam menghadapi era yang akan datang, Indonesia emas. Kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan diri, sekolah hanya semau gue, ya banyak yang seperti itu. Yang penting saya sekolah, ya jangan. Ya, sekolah ya dilandasi dengan semangat, disiplin. Ya, loh, kalian ini paling hebat loh, siswa paling banyak, Itu kita harus bangga dengan sekolah kita. Semangat pagi. Selanjutnya adalah tadi Bu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa materinya selain itu adalah narkoba. Saya pengen tahu, ada yang tahu narkoba ini apa sih? Apa deh? Obat-obatan terlarang. Terus apa lagi? Apa nih? Hah? Pil, ya. Ya kalau ya sebetulnya itu sudah secara ini ada istilah lagi selain narkoba adalah nafsa, narkotika, subkotika, dan zat adiktif. Ada yang tahu narkotika itu apa? Ya, ada yang bilang sabu. Psikotropika? Ganja. Kalian tahu juga apa akibatnya, sehingga tidak menggunakannya. Misalnya kalian tahu, oh, zat tadi contohnya seperti rokok, wah saya nggak mau merokok karena itu mengandung nikotin yang membuat saya menjadi sesak napas, bisa serangan jantung dan seterusnya, atau mempengaruhi dari daya otak kita karena kita akan menjadi kecanduan. Nah itu, kalau kalian sudah tahu akibatnya, pastikan bahwa kalian tidak mau mencoba. Kemudian nomor 2 adalah ada minuman keras, contoh seperti gin, bir, anggur merah, anggur putih, dan seterusnya. Jika kalian tahu itu, bahwa itu yang pertama adalah memang haram, ya jelas kan? Homer itu haram, sudah yang jelas itu haram, apalagi akibatnya seperti apa? Bagaimana orang mabuk mengendarai sepeda motor juga akan tidak fokus. Jadi kita bicara zat adiktif yaitu miras. Kalau kalian sudah tahu apa akibatnya, tentunya apa? Jangan sampai kita itu. Ya jangan sampai kita, aku pengen nyoba, pengen ngerti rasanya, tidak usah. Ditakutkan karena itu semua itu menjadikan kita menjadi kecanduan. Kalau sudah kecanduan apa? Susah menghilang. Makanya adik-adikku yang cowok khususnya, jangan sampai, ya tidak menutup kemungkinan yang putri, tapi saya yakin anak ini di sini adalah anak-anak soleh dan soleh. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah tahu, oh dampaknya seperti itu, oh narkoba itu seperti itu, sehingga kita tidak akan mencoba. Ya. Kemudian adik-adikku, bahwa banyak sekali dari kalangan adik-adik kecil ini yang sudah menggunakan medsos untuk online, ya. Apa judi online.
Mungkin bukan anak sini, ini untuk pengetahuan kita. Sama juga judi online itu membuat candu kita, adik-adikku. Sama. Mereka punya dampak yang sama. Karena apa? Judi online itu dibuat seperti mainan, seperti game. Tapi berbayar, bertaruh. Memang sangat luar biasa propaganda mereka. Ya. Seperti mainan saja. Mungkin kalian begitu buka HP ada mungkin muncul penawaran-penawaran itu ya, di skip saja, ya, di skip saja. Sekali lagi, semua permainan, semua hal yang menyenangkan itu akan menjadikan otak kita terbelenggu, ya, menjadi kecanduan. Sekali lagi, judi online juga membuat kita kecanduan. Makanya adik-adikku jangan sampai mengenal apalagi mencoba. Karena kalau kita sudah mencoba, perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa memang sangat-sangat mudah sekali, ya, untuk mengakses itu. Asal kita sudah punya akun A, punya dengan rekening orang lain pun juga bisa, ya. Semoga adik-adikku terhindar dari ini semua. Jangan sampai lah. Sekali lagi, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang sangat-sangat kotor itu. Ya, baik miras, judi online, bahkan banyak juga anak kecil yang sudah punya berurusan dengan pinjaman online. Pinjol, ada juga. Mereka menggunakan data dirinya orang tuanya, memalsukan. Ada. Sampai diteror, ditelepon, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga jangan sampai banyak ini di media sosial itu. Di Facebook, mungkin bagaimana penjualan online yang banyak juga menipu, ada juga penjualan segitiga. Jadi penjualan segitiga itu seperti ini, saya ada A, B, saya mengupload dagangan saya di Facebook. Kemudian si A ini mencoba untuk menghubungi saya mau beli dan sebagainya. Akhirnya saya memberikan semua informasi yang mau saya jual. Kemudian dari si A ini dia propaganda kepada penjual yang lain, seolah-olah saya sama si A ini sudah sepakat, tapi sebetulnya tidak, gitu. Nah, kemudian korbannya si B mengadu ke saya, loh, saya nggak pernah menyampaikan seperti itu, saya sudah bayar kok, si A bayar, si B bayar ke A, padahal nggak sampai ke saya. Nah, seperti itu segitiga. Ya, jangan sampai juga, ini buat pengetahuan kita nanti ke depan, adik-adikku, gadget ini sangat berpengaruh sekali. Ke depan itu kita harus protect terhadap mindset kita, ya. Online ini sampai ke depan akan berkembang terus. Bahkan ada kejahatan AI. Nah, itu AI, orang di cloning bisa seperti saya. Jadi gitu. Dan itu rentan terhadap penipuan juga. Ke depan pokoknya harus sangat hati-hati. Betul. Mindset kita harus sangat hati-hati. Jangan mudah terpengaruh bujuk rayu, ini murah ini, dan seterusnya. Ya. Dan jangan sampai kita menjadi korban online. Udah itu aja. Kita harus punya mindset yang bagus. Jangan mudah percaya, jangan mudah terbujuk rayu oleh sesuatu yang enggak masuk akal. Ya, jangan buru-buru, atau bahasa Jawanya kederen. Aku pengen tuku. Itu banyak terjadi loh. Banyak terjadi, sudah, saya cerita sedikit. Banyak terjadi sudah kapusan baru masuk ke kita. Pak, saya beli sesuatu, saya sudah transfer, tapi ini ya seperti itu tadi. Dan itu adik-adikku tolong, ini menjadi warning kita, ya.
Jangan sampai kita ya itu tadi menjadi korban berikutnya. Adik-adikku sekalian, saya ulangi kembali dari awal bahwasanya akhir-akhir ini ya semoga alhamdulillah khususnya di Klaten ini kita aman. Ini berkat doa kalian semua dan berkat kalian juga adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga keamanan atau keadaan di situasi di Polsek Kleten khususnya Polres Klaten dalam keadaan aman terkendali. Sekali lagi, ayo sama-sama kita ciptakan situasi yang damai. Kita hadapi dengan dipaksa untuk kita selalu bersikap dewasa. Walaupun kalian mungkin masih anak-anak, namun demikian ayo kita berpikir secara dewasa mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian tadi saya tekankan kembali bahwa semua yang saya sampaikan tadi, apa-apa yang menjadi kita menjadi lebih mudaratnya lebih banyak, jangan dilakukan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti ada tambahan dari teman saya, dari senior saya tentang tertibnya berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf dan siswa-siswi MTS Negeri 4 Klaten yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di depan masjid MTS dalam keadaan sehat walafiat. Dari Pak Wandi sudah menyampaikan kaitannya dengan situasi di negara kita, kaitannya dengan demo maupun tentang narkoba. Ya, tadi sudah menyampaikan dan saya minta waktu sebentar kaitannya dengan tata tertib berlalu lintas. Kalian mungkin banyak yang hanya motor, ya kan? Saya tahu kenapa kalian naik motor ke sekolah, padahal belum cukup umur, masih di bawah umur. Saya tahu. Faktor pertama, ya kan? Faktor pertama karena kamu ingin naik motor sekolah, ya kan? Sendiri. Yang kedua, karena kalian mungkin orang tua tidak bisa mengantar menurut peraturan, ya, sebelum memiliki SIM surat izin mengemudi belum boleh menaiki kendaraan bermotor. Sedangkan kalian berangkat naik motor sendiri, belum cukup umur dan tidak ada yang memakai helm, ya kan? Helm itu penting sekali untuk melindungi kepala kita di saat kita jatuh atau terbentur. Tapi itu tidak kita inginkan, ya. Minta tolong antar orang tua atau antar saudara. Itu lebih baik karena demi keamanan di jalan. Karena kalian apa? Naik motor belum tahu tanggungnya, asal ngegas, ya kan? Belum tahu, mungkin rambu-rambu yang ada di jalan. Kalau diketahui itu ya, Bapak Ibu kalian, di Medan itu belum ada lampu merah.
Tapi ada rambu-rambu yang lain, seperti rambu-rambu overburden. Untuk saat ini, yang saya lihat, saya pantau, adalah overburden selalu dilanggar. Contohnya, yang berada di Simpang 3 BRI Lama, itu ada overburden. Overburden itu apa? Rambu-rambu dilarang masuk karena satu jalur. Tandanya bulat, merah, tengah putih. Overburden dilarang masuk. Itu berada di Simpang 3 Pasar Wetan. Tapi masih banyak yang melanggar. Banyak juga sekali anak SMP, SMK tidak pakai helm melanggar karena alasannya dekat lewat sini. Jangan, itu berbahaya. Kalau sampai terjadi kecelakaan, itu sudah posisi lemah. Nah, salah besar. Jadi hindari, tolong ya dirangi muter sebentar, muter lewat toko Mas Semar. Ada lagi yang di Simpang 3 KUA, itu juga ada overburden, juga banyak yang melanggar. Karena itu sering terjadi kecelakaan. Karena kalau terjadi kecelakaan, posisi yang lawan arus, yang posisi yang salah, yang lemah. Jadi nanti kalau seperti itu, jasa harga tidak akan mengafar. Tolong DAD dicermati, dilaksanakan. Mungkin rambu-rambu itu terpasang bukan untuk pajangan, tapi untuk dilaksanakan. Karena larangan tidak boleh masuk. Ingat, dari usaha kita akan menindak tegas anak-anak SMP, SMA yang menggunakan knalpot brong dan konvoy. Suatu saat, kalau ada yang melaksanakan knalpot brong maupun konvoy, akan ditindak dan BB kendaraan dibawa ke Polres Klaten. Tuh. Jangan sampai ketemu Pak Polisi dengan knalpot brong maupun konvoy. Suatu saat Pak Polisi dari Polsek Wetan akan melaksanakan rahasia di sekolahan. Barang siapa yang memakai knalpot brong, langsung saya angkut ke Polsek, kirim ke Polres. Kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan maupun tak sampaikan, bisa dimengerti dan dilaksanakan. Dan semoga keluarga MTS Negeri 4 Klaten selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, dan bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik dan mencapai cita-cita mau selamanya ke tingkat selanjutnya bisa tercapai. Dan kita selalu berdoa kepada semoga Bapak Ibu Guru diberi kesehatan dan bisa memberikan pelajaran pada kita, membimbing kita. Satu lagi, marilah kita hormati orang tua kita. Kalau berangkat sekolah, minta restu orang tua, pamit sama orang tua, saling sama orang tua. Kita akhiri untuk dari Polsek Wetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gabungan penyuluhan anti narkoba dan Kamtibmas,
Polsek Pedan berharap dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga disiplin, taat hukum, dan memiliki karakter kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Liputan, Ali Murtopo.